Bangunan 3 lantai di Jalan Sisingamangaraja nomor 132 Medan milik John Robert Simanjuntak ramai didatangi orang. Kebanyakan berseragam kemeja hitam berlis merah. Di punggungnya tertulis Komite Independen Batak. Sejak pagi, markas para aktivis Batak ini penuh sesak. Pasalnya, datang surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Januari tahun 2022 yang isinya menyatakan tempat mereka berkumpul dan berkarya akan diratakan dengan tanah. Ini bukan peringatan pertama, sebelumnya sudah 2 surat yang datang. Syukurnya eksekusi belum kesampaian. Joni Silitonga, penasihat hukum Robert geleng-geleng kepala. Katanya, banyak yang ganjil dalam eksekusi ini. Albina selaku pemohon eksekusi, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Medan. Meminta BPN membatalkan sertifikat hak milik yang dimiliki Robert. Gugatan tersebut ditolak. Albina mengajukan banding ke PT-UN. Putusan Majelis Hakim pada tanggal 22 Desember tahun 2021, kembali menolak gugatannya. Artinya secara hukum, sertifikat klien kami masih sah dan berharga. Kami sudah sampaikan ke pengadilan waktu eksekusi pertama bahwa mereka tidak boleh melakukan eksekusi karena sampai saat ini sertifikat klien kami masih sah dan berharga, ujar Joni. John Robert Simanjuntak menjelaskan duduk perkara eksekusi tempatnya yang penuh keganjilan. Oleh karena itu, pihaknya akan melaporkan para oknum yang diduga bermain hukum kepada pihak berwajib. Bulan Januari ini, rencananya akan melaporkan para hakim kepada Komisi Yudisial dan Majelis Pengawas Mahkamah Agung agar mengkaji ulang perkara ini supaya kliennya mendapat keadilan. Saudara-saudara saksikan, ada musik, ada Komite Independen Batak, ada Yayasan Sisingamangaraja, ada forum-forum lain yang hadir. Ini spontanitas, memberi dukungan kepada klien kami atas ketidakadilan terhadap proses perkara sertifikat tanah yang dimilikinya, ucapnya. Sampai petang, eksekusi tak kunjung datang. Satu persatu meninggalkan lokasi, tapi masih banyak juga yang tetap bertahan, berjaga-jaga. Untuk memastikan, Humas PN Medan Immanuel Tarigan dikonfirmasi. Jawabnya, penundaan eksekusi karena lahan masih dalam pemantauan. John Robert Simanjuntak adalah seorang dokter spesialis kandungan. Tempat praktiknya di Jalan Sisingamangaraja nomor 132 Medan. Selain klinik, rumah toko 3 lantai ini disulapnya menjadi tempat usaha yaitu Caldera Coffee di lantai 2. Selain itu, juga dijadikan sebagai sekretariat sejumlah komunitas sosial dan budaya seperti Forum dan Yayasan Sisingamangaraja ke-12, Rumah Karya Indonesia atau RKI, Jendela Toba dan Komunitas Bumi. Robert merasa, eksekusi dilakukan sekelompok orang untuk merampas haknya. Ada oknum dengan selembar surat memutuskan melakukan eksekusi sepihak. Surat eksekusi yang ketiga diantar petugas. Bukan dia yang menerima, sama dengan surat sebelumnya, tidak ada nama yang dicantumkan. Mereka datang dengan selembar surat yang masih saya lawan sampai hari ini. Saya nyatakan eksekusi ini saya tolak. Saya punya hak, dilindungi negara, katanya meradang. Diceritakan Robert, dirinya membeli tanah dengan itikat baik di hadapan PPAT pada 2006. Membayarnya sesuai harga pasar dan membayar pajaknya. Sampai sekarang, SHM yang dipegangnya belum pernah dibatalkan putusan pengadilan manapun. Tiba-tiba datang surat eksekusi. Pertama pada 2019. Kemudian Desember tahun 2021 dan terakhir tanggal 7 Januari tahun 2022. Isi surat meminta penghuni mengosongkan bangunan. Robert merasa sangat janggal dan aneh. Ini penghinaan terhadap legalitas SHM yang sama miliki. Itulah kenapa kawan-kawan melakukan kegiatan budaya. Untuk mempertahankan keadilan di sini, tuturnya. Ditanya, siapa sekelompok orang atau oknum yang dituding merampas haknya? Robert menyebut oknum polisi berinisial IPDA IKT yang sudah dilaporkan John Burman Sianipar ke Propam Polda Sumut. Oknum ini dinilai melanggar etika dan profesinya sebagai aparat negara karena melakukan eksekusi sepihak tanpa wewenang dari pengadilan. Burman yang berdiri di samping Robert menimpali. Lahan dan bangunan yang akan dieksekusi terdiri dari 3 petak. Masing-masing memiliki SHM. 2 di antaranya milik Robert. 1 lagi milik Burman. Tanah milik pria yang tinggal di Jakarta ini tepat di belakang tanah Robert. Dulunya satu kesatuan, sekarang sudah dipecah. Sebelum surat eksekusi keluar, tanah milik Burman sudah ditembok oknum berinisial IKT. Tanah kami memanjang,
Pada tanggal 8 Oktober tahun 2021. Lewat video call, tanah saya langsung dia tembok tanpa pernah menunjukkan dasar hukum atau bukti-bukti. Tanggal 11. Saya ke Medan. Tanggal 12 melapor ke Propam dan Ditkrimum. Dia terus menunjukkan kearoganan, seolah-olah petinggi dan punya kekuasaan penuh di negara ini. Saya sendiri pegawai negara. Mudah-mudahan keadilan terjadi di republik ini, beber dia sambil menarik nafas. Lewat video call saya bilang, jangan kau eksekusi. Siapa kau, sampai saya lapor ke polisi. Dia masih nekat mengeksekusi dengan arogannya. Saya bilang, kau sama aja dengan preman karena saya punya sertifikat. Masih juga di temboknya. Sertifikat yang saya punya dan 2 sertifikat punya Robert sah. Tidak pernah dibatalkan PT-TUN. Apakah pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung bisa membatalkan keputusan seorang menteri? Itu pertanyaannya. Sambung Burman, Ketua Forum Sisingamangaraja ke-12. Raja Tonggotua Sinambela tak bisa menutupi marahnya. Dia menanyakan di mana rasa keadilan dan posisi hukum. Sudah jelas, tanah dan bangunan milik John Robert Simanjuntak berdasarkan SHM yang dipegangnya. Lalu kenapa tiba-tiba mau dieksekusi? Kami keberatan. Eksekusi ini cacat hukum. Salah alamat, kata keturunan ketiga atau cicit dari pahlawan nasional Sisingamangaraja ke-12 ini. Menurutnya, sekretariat mereka punya sejarah. Saat peringatan 100 tahun gugurnya Sisingamangaraja ke-12, resmilah mereka berkantor di tempat Robert. Yayasannya memperjuangkan hak dan kemerdekaan masyarakat Tapanuli, suku Batak Toba. Dirinya merasa ada upaya merampok hak dan kemerdekaan melalui Robert. Kalau kami berjuang dengan berdarah-darah, yang kami perjuangkan adalah hak kami. Kalau kami mau membela, meluruskan negara ini, sistem hukum di negara ini, janganlah diabaikan atau dibuat compang-camping. Kami tidak mau anarkis. Tapi kalau tidak didengar, kita lihat ke depan apa yang akan terjadi. Sama dengan perjuangan Sisingamangaraja, nyawanya saja dikorbankan hanya untuk mempertahankan hak dan kemerdekaan, ucapnya marah. Tonggo mengingatkan PN Medan agar tidak mencoreng wajah peradilan. Soalnya, dalam surat eksekusi tidak dicantumkan John Robert Simanjuntak sebagai pemilik. Cuma ditulis, penghuni diminta segera mengosongkan objek perkara.